Standard ini adalah implementasi teknis dari IFRS. Jadi, hal-hal yang belum dijelaskan secara detail di IFRS dijelaskan di International Accounting Standard. Oke, yang ketiga ada PSAK Kepala 3 yang isinya keterkaitan dengan perpajakan di Indonesia. Kenapa, Bu? Perpajakan di Indonesia PSAK-nya sendiri, PSAK Kepala 3. Iya, karena peraturan perpajakan setiap negara itu berbeda. Oke, sehingga karena terjadi perbedaan itu, maka di Indonesia muncullah PSAK Kepala 3, contohnya terkait dengan pengampunan pajak, tax amnesty. Tax amnesty mungkin cuma ada di Indonesia peraturannya. Di negara lain ada mungkin sama namanya tax amnesty, tapi dari tarif, kebijakan, aturan berbeda. Nah, karena ada tax amnesty itu, maka akuntansi menyesuaikan. Dibuatlah PSAK Kepala 3 untuk mengcover pencatatan di perusahaan bagi perusahaan-perusahaan yang melakukan tax amnesty. Lalu ada lagi PSAK Kepala 4 untuk PSAK Syariah. Semua transaksi-transaksi yang menggunakan akad syariah akan mengacu kepada PSAK Kepala 4 atau PSAK Syariah. Nah, kalau misalnya perusahaan kita mau dibawa ke luar negeri sepanjang memang dia sudah TBK, sudah full implementasi IFRS, seharusnya bisa disandingkan dengan perusahaan yang di Amerika. Maka tidak menutup kemungkinan sebenarnya kalau ada perusahaan kita open listing di Amerika. Seperti itu. Terima kasih, Bu. Oke. Oke, yang lain? Kalau nggak ada, kita lanjut ya ke level 3. Di level 3 kita akan masuk kepada recognition and measurement criteria. Di sini adalah bagian dari implementasi laporan keuangan itu. Oke, yang pertama ada assumption. Asumsi. Asumsi dalam menyusun laporan keuangan. Yang pertama, ada economic entity. Oke, jadi suatu perusahaan itu dianggap suatu entitas ekonomi yang terpisah dari pemiliknya. Jadi kalau misalnya nih kalian sebagai owner perusahaan, direktur perusahaan, gitu ya, misal. Terus kalian mau bayar listrik rumah pribadi kalian pakai kartu kredit perusahaan misalnya. Itu sebenarnya nggak boleh. Karena kalau kalian menggunakan kartu kredit perusahaan, otomatis akuntan kalian akan mencatat itu sebagai beban listrik. Padahal itu beban listrik rumah pribadi loh, tapi dicatat sebagai beban listrik kantor. Itu nggak boleh. Makanya dianggap sebagai suatu economic entity yang terpisah antara perusahaan dengan owner. Tapi realisasinya banyak, Bu, nanti. Banyak. Bohong kalau nggak ada. Pasti ada. Nah, disitulah peran seorang akuntan, bagaimana cara meng, apa ya, mengedukasi, memberitahu Pak, ini kan listrik rumah pribadi Bapak. Kalau nanti dicatat sebagai beban listrik perusahaan, kalau nanti ada pemeriksaan pajak, bisa dikoreksi loh Pak beban kita. Nanti yang ada laba beban dikoreksi, laba kita naik, pajak kita ikutan naik loh Pak. Misalnya gitu. Jangan kalian, Pak, nggak bisa nih Pak dicatat gitu. Yang ada kalian dipecat sama dia. "Oh, perusahaan-perusahaan saya, biaya-biaya saya, uang-uang saya. Kenapa kamu larang-larang?"
Nah, peran akuntan adalah mengedukasi, diberitahu, Pak, ini nggak boleh dicatat, nanti efeknya seperti ini. Itulah namanya economic entity. Yang kedua, going concern. Oke, keberlanjutan perusahaan. Kalau kalian sebagai karyawan, kalian sebagai investor, tentu kalian maunya bekerja di perusahaan yang umurnya jangka panjang. Kalian nggak mau dong, kalian baru kerja sebulan, tiba-tiba bulan depan perusahaannya bangkrut. Atau kalian baru investasi nih di perusahaan ini, kasih modal, baru dikasih sebulan, barang yang dibeli aja belum nyampe tuh sudah bangkrut. Kan nggak mau. Jadi diharapkan suatu perusahaan itu punya keberlanjutan usaha ke depannya. Oke. Nah, kita dalam melakukan penyusunan laporan keuangan itu harus mempertimbangkan yang namanya going concern. Dari mana? Contoh, kayak kita beli mesin. Kita beli mesin 500 juta. Nah, mesin ini punya umur ekonomis. Kita bisa nilai, oh mesin ini umurnya 3 tahun ke depan loh. Sehingga beban penyusutannya setahun cukup 150 juta. Kalau kita tidak mempertimbangkan going concern, ya berarti ketika beli mesin hari itu langsung dibebankan jadi beban. Yang ada perusahaan itu jadi rugi. Mau dihitung gimana pun, harga barangnya nggak akan masuk. Ketika kita jual produk gitu ya, tapi dibebankan beban penyusutan mesin 500 juta. Karena tadi penyusutan mesinnya tidak dipecah, disusutkan selama 3 tahun, hanya setahun. Nah, itu tidak mempertimbangkan going concern. Salah satu bentuk mempertimbangkan going concern adalah adanya metode penyusutan dari aset tetap. Oke, yang ketiga, monetary unit. Monetary unit artinya adalah unit moneter. Laporan keuangan itu harus disajikan dengan adanya mata uang. Oke, tapi mata uangnya harus konsisten karena kita PSAK, maka mata uang yang dipakai adalah rupiah. Boleh nggak sih Bu kita pakai mata uang dolar? Boleh. Euro boleh. Yang penting konsisten. Kalau kasnya Kalau kita mau pakai mata uang rupiah, ketika kita punya mata uang selain rupiah, maka harus dikonversi dulu per tanggal pelaporan. Oke, jadi boleh kita pakai mata uang lain pun nggak masalah. Yang penting konsisten. Semua akun, semua transaksi disajikan di laporan keuangan dengan menggunakan satu mata uang. Oke, yang terakhir ada periodicity. Laporan keuangan disajikan secara periodik. Yang selanjutnya ada prinsipal. Prinsipal ini prinsip dalam pencatatan transaksi laporan keuangan. Yang pertama ada historical cost, artinya harga perolehan, ada revenue recognition, ada bagaimana cara pengakuan pendapatan. Terus ada ketiga matching. Matching itu artinya antara pendapatan dan beban dicatat secara bersama-sama. Misalnya, kalian eh, ada pendapatan dari penjualan mobil. 300 juta misalnya. Tapi untuk menjual mobil, kalian harus mengeluarkan biaya entertain. Misalnya kita harus jamu dulu nih orangnya. Kita lobby supaya dia mau beli mobil di kita. Nah, ketika pendapatannya dicatat, otomatis beban entertainnya harus kalian catat. Jangan sampai pendapatan yang dicatat tapi bebannya nanti aja deh Bu. Kalau laba kita tinggi atau nanti aja deh Bu, 2 bulan lagi. Yang penting pendapatannya dulu dicatat itu nggak boleh. Matching itu artinya ketika ada pendapatan, beban untuk memperoleh pendapatan itu pun harus dicatat. Yang keempat, full disclosure. Jadi semua angka-angka di laporan keuangan diungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan, baik dari sisi angka ataupun metode pencatatan yang dipakai. Misal, di laporan keuangan neraca kita punya saldo bank 1 miliar. Nah, kita harus lihat di catatan atas laporan keuangan. 1 miliar itu saldo bank kita ada di mana aja.
Itu artinya full disclosure. Terus yang ketiga, ada constraint, ada keterbatasan. Dalam menyusun laporan keuangan ada beberapa keterbatasan. Misalnya, yang pertama ada cost and benefit. Apa maksudnya? Jadi ketika kita mau menyusun laporan keuangan, kita harus mempertimbangkan kira-kira cost-nya lebih besar nggak ya dari benefit yang akan kita peroleh. Misal contoh, kalian kerja di perusahaan startup, oke? Kalian kerja di perusahaan startup, belum mau mengajukan kredit ke bank. Terus tiba-tiba kalian kerja di sana, direksi bilang, ya udah kalian susun aja laporan keuangan. Oke, kalian udah nyusun. Terus kalian nanya gini, Pak, kok laporan keuangan kita nggak diaudit sih, Pak? Padahal perusahaan kalian pendapatannya baru 500 juta setahun. Terus kalian belum mau mengajukan kredit, belum mau mengajukan IPO. Terus kalian enggak Pak, dulu saya waktu kuliah itu belajar gimana laporan keuangan itu harus diaudit sama KAP. Terus buat apa kita laporan keuangan itu diaudit sama KAP untuk saat ini tuh untuk apa? Pendapatan kita baru 500 juta misalnya. Kita belum mau mengajukan kredit ke bank. Kita belum mau IPO. Sedangkan biaya untuk ngaudit itu 300 juta misalnya. Nggak imbang dong antara biaya audit sama total pendapatan kita sebenarnya. Itulah maksud dari cost and benefit. Jadi tidak semuanya itu harus dilakukan keseluruhan. Kita harus mempertimbangkan cost and benefitnya seperti apa. Terus yang kedua ada materiality. Gimana tingkat materialitas dalam penyusunan laporan keuangannya. Yang ketiga ada industri practice. Praktik terbaik di industri seperti apa itu harus dijadikan patokan dalam penyusunan laporan keuangan. Contoh misalnya, eh di perusahaan farmasi misalnya, rata-rata metode pencatatan persediaan yang dipakai adalah FIFO. Oke. Di dalam PSAK kita boleh pakai FIFO, boleh pakai average. Nah, kalian ngide, ya udahlah kita pakai average aja. Kita harus tampil beda sama perusahaan farmasi yang lain. Ya nggak apa-apa sebenarnya. Tapi alangkah lebih baiknya kita lihat di industri. Oh, di industri itu pakai Vivo karena eh, obat-obatan itu kan riskan ya, ada expired date, ada apa-apa atau harga fluktuasinya terlalu tinggi. Jadi lebih baik kita pakai Vivo. Seperti itu. Yang keempat, ada prinsip konservatisme atau hati-hati. Dalam menyusun laporan keuangan, kita harus hati-hati baik dalam proses pencatatan, dari proses identifikasi transaksi di awal, jurnal, penyusunan laporan keuangan, sampai nanti ke jurnal penutup, itu semua harus hati-hati dicatat. Karena tak balik lagi, balance belum tentu benar, apalagi nggak balance. Seperti itu. Sampai sini. Untuk pertemuan dua ada yang ingin ditanyakan sebelum kita masuk ke pertemuan ketiga. Kita harus sampai jam berapa, teman-teman? Jam 15.40 Ibu. 15.40, Bu. Oke. Berarti sisa sekitar 20 atau 30 menit untuk masuk ke bab 3. Sebelum masuk ke bab 3, pertemuan ketiga, ada yang ingin ditanyakan dulu? Ibu saya mau nanya sedikit deh Bu, tapi sebelumnya saya izin off cam ya karena suaranya putus-putus tadi. Oke, silakan. Nah, tadi kan masalah going concern. Saya mau nanya kenapa perusahaan itu dianggap terus berjalan dalam konsep going concern. Kayak contohnya tadi itu dalam penggunaan aset kayak penyusutan atau perencanaan jangka panjang itu sih Bu. Kasih. Oke. Kenapa suatu perusahaan harus going concern? Oke ya. Jadi balik lagi tadi. Saya itu pernah mm, apa ya? Jadi dulu saya itu pernah kerja sama, punya anak usaha yang kerja sama dengan salah satu mitra.
Nah, terus laporan keuangannya ini diaudit ceritanya. Oke. Laporan keuangan yang diaudit adalah 3 tahun laporan keuangan. Di tahun pertama, perusahaan ini rugi. Di tahun kedua, perusahaan ini rugi. Di tahun ketiga, perusahaan ini rugi. Oke. 3 tahun berturut-turut perusahaan ini rugi. Nah, perusahaan ini salah satu investornya adalah perusahaan saya. Oke. Perusahaan saya ini bentuknya BUMN. Oke. Ketika kita berinvestasi di perusahaan yang rugi, apakah tidak akan jadi pertanyaan? Kalian kenapa sih masih mau berinvestasi di perusahaan yang rugi? 3 tahun pertama aja udah rugi, gimana tahun keempat, kelima, keenam, dan seterusnya? Apa kalian mau terus-terusan rugi? Atau kalian sengaja investasi di perusahaan rugi, apa namanya, mau menimbulkan kerugian bagi negara? Pasti akan muncul pertanyaan seperti itu. Karena apa? Logikanya, ketika kita mau berinvestasi di suatu perusahaan atau kita mau membangun suatu perusahaan, ya kita maunya perusahaan itu bergeraknya, beroperasinya jangka panjang. Oke, agar apa? Agar istilahnya apa yang kita investasikan, imbal baliknya akan datang ke kita secara terus-menerus, secara jangka panjang. Nah, salah satu bentuk ataupun usaha dari akuntansi untuk menjaga going concern perusahaan itu, salah satunya tadi pakai metode penyusutan, di mana aset tetap itu bisa disusutkan dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun, sesuai dengan umur ekonomis dari si alat atau dari si aset tetap. Ketika suatu aset itu bisa digunakan selama 5 tahun, maka kita bisa mengakui beban penyusutannya selama 5 tahun. Contoh tadi si mesin. Kita beli mesin 500 juta. Nah, kita prediksi nih mesin ini umurnya 5 tahun. Ya ketika mesin ini 5 tahun ya logikanya ya udah deh kita kalau kita beli mesinnya 500 juta, terus kita bebankan langsung di hari ini, tidak kita akui sebagai aset tetap. Ya otomatis kita akan langsung bebankan mesin ini, habis beli mesin kita catat beban pembelian mesin 500 juta. Muncul beban. Nah, karena akuntansi mempertimbangkan going concern, dilihat, oh, mesin ini punya umur manfaat 5 tahun, boleh nggak ya, apa namanya, mesin ini kita bebankan sampai 5 tahun ke depan? Karena apa, mesin ini masih bisa dipakai loh sampai 5 tahun lagi. Kalau kita bebankan saat ini, beban kita terlalu tinggi. Kita tidak bisa kompetitif dengan kompetitor misalnya. Maka dibebankan 5 tahun ke depan sehingga beban yang dibebankan saat tahun ini cukup 100 juta. Kalau beban kita tahun ini hanya 100 juta, kita bisa kok kompetitif dengan perusahaan lain, laba kita bisa lebih tinggi dibanding perusahaan lain. Tapi kalau kita bebankan 500 juta tahun ini, otomatis kita rugi. Terus tahun depan kita beli mesin lain misalnya, harganya sama 500 juta, rugi lagi. Akhirnya setiap tahun rugi terus dan investor mana yang mau invest di perusahaan kita kalau perusahaan kita rugi? Karena apa tadi kita salah menerapkan metode pencatatan si mesin yang harusnya bisa di aset tetap dan dibebankan selama 5 tahun bebannya, ini kita bebankan di tahun pertama seperti itu. Oke? Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Oke. Yang lain ada lagi? Oke, kalau nggak ada kita masuk ke siklus akuntansi.
Dari siklus akuntansi, hmm, teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Atau gantian deh kalian yang ngomong waktu di pengantar gitu. Bagian mana yang kalian nggak paham? Karena nanti di kuis pertemuan keempat, saya akan ada materi dari pertemuan satu dan 2, yaitu PSAK dan KKPK tadi, dan siklus komprehensif akuntansi. Oke, sekarang saya balikin lagi ke kalian. Karena kalau dari materi isinya siklus, sama kayak pengantar akuntansi, ini accounting equation, debit kredit, owner's equity, ada net income, ada investment by owner, dividen, ada net loss, accounting cycle, ada analyze transaction, journalize, posting buku besar, ad- adjusted trial balance, adjusting journal, adjusted trial balance lagi, financial statement, closing journal, post closing trial balance. Udah. Dari step ini, mana yang kalian masih bingung? Kalau kalian nggak ada yang bertanya, berarti saya anggap kalian sudah paham siklus akuntansi. Tinggal kalian hmm, latih. Tinggal kalian latih diri kalian untuk bisa menyelesaikan siklus akuntansi dari awal sampai dengan laporan keuangan. Ibu izin nanya Bu. Oke, silakan Irfan. Terkait arus kas tuh kan banyak tuh yang suka bingung ya stuck di arus kas ya. Mm-mm. Mungkin ada cara biar kayak bisa langsung nemuin jawaban bener itu di arus kas secara cepet ya gitu Bu. Ada nggak Bu? Oke, kunci dari menyusun laporan arus kas adalah yang pertama, kalian pegang atau kalian lihat akun kas dan bank di neraca. Oke, saldo akun kas dan bank di neraca itu adalah saldo akhir kas periode itu. Oke, jadi misalnya di neraca ada saldo kas dan bank tanggal 31 Desember 2025 adalah 500 juta, maka di laporan arus kas kalian, saldo kas akhirnya harus 500 juta. Itu yang pertama. Terus yang kedua, lihat dari mana lagi? Balik lagi ke neraca. Di neraca kalian lihat, oh, tahun 2024 saldo kasnya 450 juta. Saldo tahun 2025 500 juta. Ada kenaikan sebesar 50 juta. Oke. Selisih 50 juta ini, kenaikan yang 50 juta ini, itu adalah jadi arus kas bersih yang ada di laporan arus kas. Hanya dua itu patokannya. Mau pakai metode direct, mau pakai metode indirect, dua itu dulu patokannya. Oke, kalau sudah, tinggal kita lihat ke masing-masing transaksi. Misalnya di transaksi operasional. Transaksi operasional kalau metodenya
Indirect berarti sebentar. Sebentar ya. Oke. Ketika metodenya indirect, berarti kalian harus membandingkan data-data yang ada di neraca. Kenaikan, misalnya kenaikan dari piutang, penurunan piutang, kenaikan hutang, penurunan hutang, persediaan itu baru kalian lihat. Tapi patokannya adalah tadi yang dua awal. Memang sebelumnya kendala kamu gimana? Tadi siapa yang nanya? Dalam penyusunan arus kas. Siapa tadi yang nanya, teman-teman? Eh, Van ya? saya Bu. Mm-mm. Gimana, Van? Iya. Waktu itu kan pernah ada UAS ya, Mm-mm. bikin arus kas gitu ya. Nah, waktu Mm-mm. itu kendala saya tuh di bagian beban beban apa namanya? Penyusutan peralatan gitu, Bu. Oke, kenapa dia? Jadi waktu itu nggak ketemu ya caranya ya. Terus ternyata pas saya cocokin ya, kayak kata ibu yang nyocokin selisih tahun sebelumnya sama tahun ini, ternyata Mm-mm. beban penyusutannya itu malah berkurang, Bu. Jadi saya bingung di situ, Bu. Oh, gini berarti. Kan waktu di pengantar akuntansi itu pakai metodenya indirect, ya kan? Nah, kalau indirect berarti langkah yang pertama adalah kita identifikasi dulu nih, berapa sih laba bersih, kita catat dulu. Laba bersih kita adalah misalnya 100 juta. Oke, penyusutan, penyusutan itu adalah beban non-cash. Oke, kan kita udah nyatet nih di metode indirect di atas. Coba kalau kalian lihat catatan kalian. Cash flow di metode indirect dimulai dengan mencatat laba. Setelah mencatat laba, kita ya langkah yang pertama mengeluarkan semua transaksi-transaksi non-cash. Nah, penyusutan salah satu biaya yang kita catat, tapi lawannya bukan cash. Kalau listrik kan kita bayar listrik. Jadi kita ngejurnalnya beban listrik pada cash. Nah, penyusutan itu kan kita jurnal bukan pada cash. Beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Itu beban non-cash. Sehingga ketika kita menyusun laporan keuangan cash flow, maka beban-beban non-cash semuanya dikeluarkan. Jadi, beban non-cash seperti penyusutan itu menambah nilai laba. Seperti itu, Irfan. Nanti kita akan belajar beban non-cash itu di pertemuan 7 ya. Arus kas itu di pertemuan 6 atau 7. Nanti kita perdalam. Cuma untuk kuis besok kita tidak ada cash flow. Oke? Oke, terima kasih, Bu. Oke, yang lain untuk siklus akuntansi sudah clear? Pokoknya untuk minggu depan, enggak minggu depan sih, kalian sepakati kalian mau kuis tanggal berapa. Yang pasti soalnya ada teori.
untuk bab 1 dan bab 2, untuk pertemuan 1 dan pertemuan 2. Di pertemuan ketiga ini soalnya siklus akuntansi dari jurnal umum, jurnal penyesuaian, sampai dengan penyusunan laporan keuangan. Oke, saya tidak akan menyediakan format seperti semester kemarin. Jadi berlatihlah kalian untuk menyusun siklus akuntansi lebih cepat. Kalau mungkin di pengantar kemarin di kelas saya ada yang pakai format, sudah saya sediakan formatnya. Kalau besok tidak saya sediakan formatnya, transaksinya tidak cukup banyak dibanding pengantar akuntansi. Karena kita hanya mengulang. Oke? Oke, saya rasa cukup. Yang lain ada yang ingin ditanyakan dulu? Ibu, saya ingin bertanya tentang kuis, Ibu. Oke, silakan. Berarti nggak harus di tanggal 27 ya, Ibu? Untuk Hmm, 2 minggu ke depan. nggak, sepakati saja satu kelas mau di tanggal berapa. Apakah mau di sebelum Lebaran, setelah Lebaran, mau di hari Senin sampai sampai dengan Jumat atau di hari Sabtu, yang penting disepakati satu kelas. Waktunya 2 jam 15 menit. Kalau misalkan di tanggal 28 atau tanggal 29, gimana, Bu? Nggak apa-apa, kalian berarti kan di antara hari Sabtu atau Minggu ya? Soalnya takutnya masih ada yang di kampung, Ibu. Soalnya kan mungkin pada ngambil ini juga ya, jatah bolos. Ya terserah, nggak masalah saya. Mau di dua puluh Nggak apa-apa. delapan atau 29. Oke. Nah, masalah yang penting sepakati saja mau seperti apa satu kelas. Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Oke. Yang lain sudah clear? Oke, kalau sudah clear, saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang hari ini sudah hadir. Selamat libur Lebaran.